Kalau kami di Lega Financial, kali ini kita akan membahas tentang saham Aisyah atau FKS Food Sejahtera. Ini sahamnya mereka kayak brandnya kayak Taro dan lain gitu. Ini ada Giri Mustika sebagai direktur utama. Alamat kantor mereka ada di Menara Astra lantai 29. Untuk direkturnya ada Sukawati Wijaya. Kalau kita lihat di sini, ini produk mereka ini cukup beragam ya. Mulai dari ayam 2 telur, Taro, kemudian ada Micromas. Kayak menurut kami yang paling apa itu Micromas. Nah, untuk laporan keuangan kali ini nilai itu dia jutaan dan bentuknya itu dia rupiah. Jadi nanti kas saja dan 1 juta rupiah. Kas dan setara kasnya dari 222 miliaran sekarang tersisa 96 miliaran, dia berkurang. Kemudian persediaan kalau kita lihat di sini ini meningkat sekitar 16 miliaran ya. Nah, sekitar 16 miliaran. Total asetnya ini dia meningkat juga. Nah, ini total asetnya dia meningkat. Tapi kita lihat dulu nanti gimana dan total keseluruhannya. Total aset dari 1,9 triliun menjadi 2 triliun. Nah, untuk hutangnya apakah meningkat atau menurun? Hutangnya sendiri mengalami peningkatan. Nah, dan kalau kita lihat di sini cukup banyak ya, kurang lebih sekitar 38 miliaran. Ini cukup banyak menurut peningkatan hutangnya. Lalu kita lihat dulu, tadi kalau dia meningkat sekitar 38 miliaran, seharusnya peningkatan hutang itu lebih besar daripada peningkatan ekuitas. Nah, peningkatan ekuitasnya bahkan hanya sekitar 36 miliaran. Berarti peningkatan hutang masih lebih banyak. Dan itu menjadi pemahaman bahwa sebenarnya peningkatan aset itu bukan berarti selalu bagus ya. Kita perlu lihat juga dia meningkatnya apa. Penjualannya meningkat tipis saja. Dari 460 miliaran sekarang menjadi 481 miliaran. Laba bruto dia meningkat. Tapi di sini kalau kita lihat beban penjualannya meningkat. Dan sebenarnya mereka itu diuntungkan oleh beban umum dan administrasi. Mereka efisiensi besar-besarnya menurut kami. Laba periode berjalannya dari 10 miliaran sekarang menjadi 34 miliaran. Maka mengapa bisa begitu? Kalau sekilas kami lihat itu memang dibantu oleh penjualan juga, tapi ketika mereka meningkatkan penjualan, mereka sekalian meningkatkan efisiensi. Bisa nampak dari beban umumnya, ketika penjualan meningkat seharusnya bebannya naik, tapi mereka bisa turun, itu berarti mereka efisiensi. Beban penjualan yang meningkat, tapi yang beban umum berkurang cukup banyak. Nah, ini cukup bagus ya nih menurut kami. Tapi kalau mereka ke efisiensi, kemungkinan laba itu lebih kecil. Kemudian diikuti oleh peningkatan persediaan. Nah, ini berarti laba ini cukup banyak. Ini persentase kepemilikan bisa ada di sini. Nah, di sini ada komisaris utamanya dan lain-lain. Kayaknya gak ada yang mengalami perubahan sih. Ini kita skip. Tapi sebenarnya kalau perusahaan bisa menciptakan laba itu udah cukup bagus ya. Banyak perusahaan yang dia kesulitan menciptakan laba ketika kuartal 1 ya. Kuartal 1 2025. Kasnya kita lihat. Kas yang di tangan dari 39 jutaan sekarang menjadi 44 jutaan, kecil aja. Yang di bank ini dia meningkat paling baik di Bank Sentral Asia.
Nah, berarti ini kan kita lihat bank CMB dia menurun cukup banyak, sedangkan yang bank sentral Asia meningkat cukup banyak. Ini entah karena bunga lebih tinggi atau gimana, atau lebih baik pinjamannya. Deposito kita lihat di sini, oh dia berkurang juga. Deposito berkurang juga. Rekening di bank. Piutang usaha neto. Nah, ini piutang usahanya ini pihak berasi sekitar 235 miliaran, ini cukup banyak menurut kami. Kemudian kita lihat yang pihak ketiga ini 200 miliaran. Tapi walaupun begitu pihak berasi masih lebih banyak. Lalu kalau kita lihat pensiun atas penuhannya sekitar 123 miliaran. Nah, ini dari mana nih? Ini apakah memang pihak berasi ataukah pihak ketiga? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan ya. Kalau misalnya tadi dia ada katakan pensiun nilai pensiun atas penurunan nilai itu karena pihak ketiga atau pihak berasi. Nah, ini kita bisa melihat sebenarnya watak dari manajer itu sendiri. Nah, kalau gitu bisa lihat, tapi ini kan ini belum disebutkan ya. Ini kita lihat nanti di bawahnya. Ini kita lihat totalnya ini sebenarnya meningkat juga ya. Oh, gak ada disebutkan juga. Sebenarnya kalau misalnya namanya piutang usaha, kita lihat nilainya sudah cukup banyak. Sebenarnya kami lebih berpikir agak susah untuk mempercayai gitu. Mengapa? Karena kalau piutang usahanya itu gak nampak jelas ataupun nilainya terlalu banyak penurunan nilainya, apalagi ada yang pihak berasi, itu akan sangat susah bagi kita karena berarti ada kerjasama dengan yang perusahaan sendiri gitu. Ini masih tetap bisa di sini. Makanya kami lebih suka kalau piutang usahanya itu terlihat dan jelas. Kalau misalnya dia pihak berasi, dia akan nampakkan pihak berasi, pihak ketiga nampakkan pihak ketiga. Lalu kami selalu mencari yang pihak ketiga itu lebih banyak. Usahakan pihak berasi itu jangan terlalu banyak menurut kami ya. Tapi itu kan sesuai pendapat masing-masing. Sewa lanjutan, ini kita skip. Utang bank Bank DBS Indonesia 32 miliaran dan 47 miliaran. Modal saham kita lihat di sini. Nah, ini ada dana pemegang saham dan lain-lain. Saham seri A 1,45 masyarakatnya. Saham seri B ada paling banyak dipegang oleh PT Pangan Sejahtera yang pertama 58,31. Kemudian yang kedua 15,48. Oh, ini tampaknya ada mengalami peningkatan yang PT Pangan Sejahtera yang pertama. Mereka terus menambah kepemilikan di saham ini. Namanya mereka pun pemegang saham terbesar ya, jadi cukup wajar juga. Tambahan modal di setor ini kita skip. Ini ada penghasilan komprehensif lainnya. Nah, penjualnya itu ternyata yang paling meningkat itu pihak ketiga. Yang pihak berasi menurun, tapi sebenarnya pihak berasi penjualnya ini cukup banyak. Mengapa bisa begitu ya? Kok gak langsung main ke pihak ketiga aja? Beban pokok penjualan. Nah, ini pembeliannya ini pun lebih banyak untuk bahan bakunya. Beban penjualan dan distribusi. Promosi, kita lihat mengapa beban penjualannya meningkat, karena promosi ini cukup banyak dan dia ini meningkat ya. Dia meningkat, pengangkutan meningkat, gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat. Ini semua rata-rata meningkat. Ini untuk yang Untuk yang memang diperlukan.
Perjalanan dinas UKM meningkat juga. Penghasilan lainnya kita lihat. Nah, kemarin mereka gak ada yang pendapatan sewa, sekarang jadi ada. Kita lihat yang beban umum dan administrasi dulu. Gaji dan kesejahteraan karyawan pun meningkat juga ya. Kok bisa meningkat, tapi kalau apa mungkin efisiensi yang lainnya enggak. Kita skip. Maka itu saya kami sekian, terima kasih, saya frustasi.